Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hampir berhari-hari lah, sudah hampir 10 hari kita menjalankan ibadah puasa, dan tentu ini sebuah momen yang luar biasa, tidak bisa kita ulang dalam satu tahun. Ini momen bulan suci Ramadan yang harus tetap kita jaga. Dan saya masih dari kantor PT Ummu Farhat, yaitu travel haji dan umroh milik dari pengasuh Lentera Kolbu Kompas TV, yaitu Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq MSc PhD, yang hari ini juga masih berkesempatan untuk hadir mengisi materi dari tausiah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat ya, luar biasa. Pak Kiai, pada kesempatan kali ini tentu ada namanya keutamaan 10 hari puasa di bulan suci Ramadan. Iya. Ini apa dan bagaimana? Kita dengarkan langsung tausiahnya. Baik. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kembali pertemukan kita dalam acara Lentera Kolbu. Semoga melalui acara ini Allah memberikan hidayah, inayah kepada kita semua. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, apabila kita analogikan dengan sebuah pertandingan, 10 hari pertama adalah babak penyisihan. 10 hari kedua adalah babak semifinal. Dan 10 hari ketiga adalah babak final, babak penentu. Ternyata Rasulullah pun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan bahwa Ramadan itu terbagi 3. Awaluhu rahmah, 10 hari pertama adalah rahmat. Wa ausatuhu al-maghfirah, 10 hari kedua adalah ampunan. Dan wa akhiruhu, akhir dari Ramadan, 10 hari ketiga itu adalah ifkun minan nar, penyelamatan diri dari siksa api neraka Allah. Kenapa 10 hari pertama disebut rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah babak penyisihan. Maka setiap orang yang beriman, setiap umat Islam biasanya di 10 hari pertama ini mampu melaksanakan ibadah saum. Namun kemudian mampukah dia melewati 10 hari pertama untuk masuk ke fase pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua? Ini pertanyaannya. Di 10 hari pertama Allah membagi-bagikan rahmatnya dengan luar biasa. Al-hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kebaikan. Ini Allah berikan kepada kita. Diam kita adalah zikir, nafas kita adalah tasbih, tidur kita adalah ibadah, aroma mulut kita adalah luhupu pami soimi atyabun indallah min rihil miski. Aroma mulut kita itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di 10 hari pertama, Masya Allah. Namun kemudian, apakah setiap kita mampu melewati 10 hari pertama ini untuk masuk ke fase berikutnya, yaitu fase pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka 10 hari pertama kita harus mampu mempertahankan permainan-permainan cantik kita. Gol demi gol dalam amal ibadah kita laksanakan di 10 hari pertama dengan benar-benar, sehingga kita terpilih kepada kelompok yang berkesempatan bermain di fase babak semifinal, di mana peserta mulai berkurang, pemain mulai berguguran. Bisa kita lihat 10 hari pertama masjid penuh, dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan hampir di setiap negara. 10 hari pertama penuh di mana-mana. Tapi 10 hari kedua mulai di situ kelihatan mana yang lolos untuk masuk ke babak semifinal, di mana itu pun adalah pertandingan berat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan siapa yang bertahan di 10 hari kedua, dia akan masuk di babak penentu,
di mana medali terbaik akan dia raih melalui permainan terakhir, babak final, pemain-pemain pilihan, peserta-peserta pilihan yang bisa bermain waktu itu. Ini ditentukan di 10 hari pertama. Maka 10 hari pertama ini maksimalkan qiyamul lail kita, maksimalkan qiraatul Quran kita, maksimalkan saum kita, bukan hanya saumul am tapi saumul khos. Insyaallah kita akan masuk ke babak semifinal. Demikian kan. Baik, oke, luar biasa bagaimana 10 hari pertama ini menjadi ujian pertama, terus kemudian akan masuk pada fase gugur atau semifinal. Ini luar biasa perumpamaan yang memang nyata terjadi. Bagaimana 10 hari pertama ini biasanya masjid penuh, dan 10 hari kedua ini yang menjadi tantangan tersendiri. Terutama bagi saya juga ya, bagaimana 10 hari kedua ini bisa menjaga dengan baik lah. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dengan bertanya ke Pak Kiai bagaimana menjaga 10 hari kedua ini tetap konsisten. Ini yang harus kita amalkan dengan baik supaya kita bisa menjalani 10 hari kedua dengan baik juga. Kita akan lanjutkan setelah jeda, tetap bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami membahas tentang keutamaan 10 hari pertama pada bulan Ramadan. Ini bukan perkara mudah, tentu tantangannya cukup banyak dan godaannya juga cukup banyak ya di 10 hari pertama. Penyesuaian pasti ada, lapar pasti ada karena nggak biasa nggak biasa, nggak makan siang, nggak sarapan, tiba-tiba ini nggak sarapan, nggak makan siang, kebayangkan. Atau biasanya sore-sore kalau ibu-ibu ngebaso, ini godaan juga. Bagaimana 10 hari pertama kemarin harus dilalui dengan baik. Nah Pak Kiai, kalau saya sih ingin bertanya bagaimana mempertahankan gitu ya, bisa ke masjid lagi setiap hari gitu, atau kemudian tadarusnya bisa berlanjut gitu. Apa yang harus dilakukan supaya kita juga konsisten di 10 hari kedua ke depan, juga bisa 10 hari ke belakang yang sudah kita lakukan dengan baik. Baik, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, menarik sekali pertanyaannya. Jadi saum kalau dalam bahasa agama, kalau bahasa umum kita kenal dengan puasa ya. Ternyata puasa itu, saum itu bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang sebelum kita. Dan ternyata bukan hanya kepada manusia, binatang pun melaksanakan puasa. Ya. Makanya menarik tadi bagaimana menjaga keistiqomahan di 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Bahkan yang terpenting bagaimana menjaga keistiqomahan setelah saum. Kita mengaplikasikan latihan sholat berjamaah dengan tarawih, latihan menahan sabar dengan saum di 11 bulan ke depan. Nah, saum di dalam binatang itu ada dua. Saum binatang ulat, saum binatang ular. Kalau ular, saumnya itu sebelum saum, ular itu berbisa, menakutkan, mengerikan. Betul. Begitu saum, dia tidak berdaya. Selesai saum, bisanya lebih membahayakan, mengerikannya lebih lagi, membahayakannya lebih lagi. Itu saum ular. Jadi sebelum saum tidak ke masjid, sedang saum rajin ke masjid, selesai saum selesai ke masjidnya. Nah itu saum ular itu. Baik. Saum ular. Ada saum yang menarik yaitu saum ulat. Ya. Kalau saum ulat itu sebelum saum, sebelum puasa, ulat itu menjijikkan. Betul. Bulunya aja nggak mau menyentuh tubuh kita. Gatal. Begitu puasa, begitu saum, ulat itu berubah menjadi kepompong. Betul. Selesai puasa, ulat itu berubah menjadi sesuatu yang dilihatnya aja indah. Makhluk indah, kupu-kupu, terbangnya Masya Allah, hinggapnya juga di bunga. Tidak ada kupu-kupu yang hinggap di bangkai. Betul ya? Nah itu karena memang hasil dari saum itu sendiri. Nah ada orang yang sebelum saum jarang baca Quran. Di 10 hari pertama dia rajin baca, 10 hari kedua rajin, 10 ketiga lebih rajin lagi. Selesai Ramadan,
rajinnya membaca Al-Quran ternyata diterapkan di 11 bulan ke depan. Baik. Ini saumnya saum ulat, begitu kan? Baik, jadi memang harus ditingkatkan justru Iya. di 10 hari kedua. Jadi kalau tadi Pak Kiai sampaikan bagaimana kita bisa mengambil filosofi dari saumnya ulat. Bagaimana mereka sudah baik, terus kemudian bisa lebih baik lagi, bahkan bisa menjadi lebih indah lagi, Iya. menjadi kupu-kupu yang indah dilihat, terbangnya enak dilihat segala macam, hinggap di bunga dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, Pak Kiai, kalau melihat dari beberapa nih pertanyaan, salah satunya dari kameramen saya nih, Ya. jadi 10 hari pertama ternyata bikin sehat katanya nih puasa ini. Betul nggak sih kalau kita lanjutkan bikin tambah segar, malah tambah sehat dengan konsumsi atau polanya teratur begitu? Iya. Jadi Rasulullah menyampaikan sumu tasihu, saumlah kalian maka kalian akan sehat. Dan para ahli kesehatan pun mereka membuktikan secara ilmiah bahwa dengan saum itu penyakit-penyakit tertentu bisa disembuhkan. Termasuk salah satunya adalah penyakit emah. Ya. Emah bukan mamah. Oh, kalau mamah beda itu. Beda. Penyakit malam Jumat mamah. Oke. Ya. Kalau ini emah. Ya. Salah satunya asam lambung dan lain sebagainya. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan saum itu ada pengaturan pola makan. Baik. Ada pengaturan pola hidup. Betul. Ada pengaturan pola pikir. Sedang saum diatur pola pikir kita untuk tidak memikirkan selain hal-hal yang beribadah. Iya ya, betul. Pola hidup juga diatur melalui saum kita. Pola makan apalagi? Makan di waktu tertentu, menahan di waktu tertentu, dan ini ada kesempatan untuk organ tubuh kita itu istirahat. Istirahat. Masya Allah. Dan 10 hari pertama itu memang paling berat. Kalau dianalogikan dengan sebuah jalan itu tanjakan. 10 hari kedua datar, 10 hari ketiga Menurun. udunan. Jadi kalau lulus di 10 hari pertama, masuk ke 10 hari kedua, sebetulnya sudah mulai ringan saumnya itu. Kita makan di siang hari, makan di pagi hari sahur sudah biasa. Kita meninggalkan makan dan minum sudah biasa. Beda dengan 10 hari pertama. Satu hari, dua hari, 3 hari itu berat. Karena kita harus memindahkan kebiasaan yang biasanya makan di siang hari menjadi makan di malam hari. Kalau sudah 10 hari, di 10 hari kedua itu sudah biasa, sudah ringan. Jadi salah ketika memang ada yang 10 hari kedua lebih berat katanya. Iya, salah. Ada Justru yang harus salah lebih berarti ya? ringan gitu. Oke. Harus lebih terbiasa. Berarti ada yang salah ketika memang menganggap 10 hari kedua itu lebih berat. Ternyata Pak Kiai sampaikan ternyata puasa juga bisa memberikan kesehatan pada penyakit-penyakit tertentu gitu bisa hilang. Terus kemudian ternyata tanjakannya di 10 hari pertama memang nanjak, 10 hari kedua tuh datar ternyata. Betul. Jadi ada kalau semuanya masih menganggap itu nanjak, ada yang salah. Iya. Itu yang harus diperbaiki begitu ya. Betul. Bagaimana kita akan lanjutkan pada kesimpulan di segmen terakhir, di segmen 3 kita akan lanjutkan dengan kesimpulan masih bersama dengan Dr. Kiai Haji Ajapar Sodik MSc PhD yang membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Tetap bersama kami di Lentera Kolbu Kompas TV. Terima kasih saudara, masih bersama kami. Tidak terasa sudah 2 segmen kita lalui. Ini segmen terakhir yaitu kesimpulan. Saya sih masih betah tadi ngobrol-ngobrol banyak, tapi kemudian waktulah yang memang membatasi kita hanya berdurasi 30 menit. Pak Kiai, sudah banyak yang disampaikan tadi di momen ini, kesimpulan tentang bagaimana menjalankan keutamaan tadi 10 hari pertama dengan tanjakan, dan bagaimana sebetulnya menjalani 10 hari kedua ini. Baik. Silakan Pak Kiai. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kalau 10 hari pertama dianalogikan babak penyisihan, masuk ke 10 hari kedua, sebetulnya kita harus lebih meningkatkan kualitas permainan. Kualitas tarawih kita tingkatkan, kualitas saum kita tingkatkan. Karena kita ingin masuk ke babak final, babak penentu, di mana kita akan mendapatkan reward terbaik melalui saum. Apa itu yang namanya rahmat? Di 10 hari pertama disampaikan bahwa rahmat itu adalah riqatun fi qalbi taqtadi bihal ihsan.
Rahmat itu adalah kecenderungan di dalam hati untuk melakukan sebuah kebaikan. Di 10 hari pertama Allah iming-imingi dengan pahala yang luar biasa. Allah iming-imingi dengan sebuah kedudukan yang luar biasa. Makanya di kita ada tradisi mau masuk ke bulan Ramadan ada yang namanya munggahan. Munggah itu dari unggah. Unggah itu naik dari tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi. Artinya apa? Sa'ban dan bulan lainnya di luar Ramadan itu ada di bawah posisinya. Sementara Ramadan ada di atas. Nah, masuk ke bulan yang begitu tinggi, begitu agung, begitu luar biasa. Kalau tanpa rahmat Allah tidak mungkin kita bisa melaksanakan berbagai amaliyah ibadah. Maka orang yang bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama, dialah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan rahmat, jangan tanggung. Kita masuk ke ampunan Allah melalui 10 hari kedua. Setelah mendapatkan ampunan, jangan tanggung. Selamatkan jiwa raga kita dari siksa api neraka. Siksa api neraka di dunia, kabingung, kasusah, resah, gelisah, keluh kesah, tak pernah tenang hati, tak pernah tentram jiwa. Itu persekot neraka di dunia. Neraka di akhirat, Masya Allah, meluluh lantahkan semua yang ada, termasuk jasad terkecil dalam tubuh kita pun akan hancur kalau sampai tersentuh api neraka. 10 hari ketiga, kesempatan nanti untuk kita menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Ifkun minan nar. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang sudah kita lewati benar-benar mendatangkan rahmat Allah. Dan hari ini kita berada dan menuju ke 10 hari kedua. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pintu ampunan. Sehingga rahmat Allah tidak terhalangi dengan dosa-dosa kita. Pertolongan Allah tidak terhalangi dengan dosa-dosa kita. Keberkahan Allah tidak terhalangi dengan dosa-dosa kita. Boleh jadi sulitnya kita menjemput jatah rizki. Sulitnya kita mencari kemuliaan hidup. Karena terhalangi dosa-dosa kita. Di 10 hari kedua, kesempatan kita untuk membersihkan dari dosa perdosaan yang kita miliki. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Jadi ini momen yang luar biasa bagaimana banyak babak penyisihan ini harus kita hadapi dengan sempurna begitu, karena banyak juga yang berguguran di momen banyak babak penyisihan ini atau kemudian semifinal ini. Jadi jangan kaget ketika memang banyak yang sudah mulai berguguran ke masjidnya begitu ya. Masjid ada kemajuan. Ada Sopnya ke depan. Sopnya ke depan. Jadi makna kemajuannya berbalik nih. Kemajuan. Jadi udah sopnya tinggal dikit kata Pak Kiai. Mudah-mudahan sih tidak lah ya. Di masjid yang Anda kunjungi tidak berkurang. Terus berlanjut begitu. Ini mah di masjid beberapa lah, ada yang memang berkurang, mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Tapi di negara lain ya, bukan di negara lain kalau bagi Yai, di negara kita mah mudah-mudahan tidak dan bisa terus meningkat begitu ya. Amin, amin. Jadi ada kemajuannya tuh bukan kemajuan sapnya, tapi justru makin makmur begitu bagi Yai. Mudah-mudahan itu terrealisasi di kita dan di pemirsa Kompas TV tentunya. Mudah-mudahan informasi tadi kemudian tausiah yang disampaikan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menyaksikan, bagi penonton yang hari ini menyaksikan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala tanpa mengurangi ibadah dan pahala puasa. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.